Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Anissa Primasifa, NPM 2013-024-005. Saya berasal dari program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak apa itu sistem ekskresi? Jadi, sistem ekskresi merupakan proses dari pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Selanjutnya, apa saja sih organ dari sistem ekskresi pada manusia? Yuk kita bahas. Nah, jadi di sini ada kulit, lalu ada ginjal, ada paru-paru, dan ada hati. Nah, mari kita bahas organ ekskresi pada manusia ini. Yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang. Letak ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Itu karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Lalu bagaimanakah bentuk pada ginjal? Jadi bentuk pada ginjal itu seperti biji kacang yang berwarna merah keunguan dengan panjangnya sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Nah, ginjal ini dibungkus oleh semacam selaput tipis yang disebut kapsul. Nah, bagian-bagian pada ginjal yang pertama yaitu pelvis, lalu yang kedua itu adalah medula, dan yang ketiga adalah korteks. Yuk kita bahas satu-satu bagian-bagian dari ginjal. Nah, pelvis. Pelvis ini adalah tempat bermuaranya tubulus, yaitu tempat penampungan urin sementara yang akan dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Lalu yang kedua yaitu ada medula. Medula ini terdiri atas beberapa badan yang berbentuk kerucut atau piramida. Di sini terdapat lengkung Henle yang menghubungkan tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Lalu yang ketiga yaitu ada korteks. Di dalamnya terdapat jutaan nefron yang terdiri dari badan Malpighi. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang diselubungi kapsula Bowman dan tubulus atau saluran yang terdiri dari tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan urin? Nah, jadi di sini sudah terlihat gambar proses pembentukan urin pada manusia. Yang pertama yaitu adalah filtrasi. Nah, filtrasi ini adalah proses penyaringan darah yang berlangsung di glomerulus dalam badan Malpighi. Nah, disinilah terjadinya proses filtrasi. Lalu yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali bahan-bahan yang masih ada di dalam darah setelah mengalami filtrasi. Nah, reabsorpsi ini terjadinya di tubulus proximal. Jadi disinilah terjadinya proses reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali. Lalu selanjutnya yaitu tentang augmentasi. Nah, augmentasi ini adalah proses penambahan ion K+, senyawa NH3 dan ion H+ pada urin sekunder di dalam tubulus contortus distal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih gangguan pada organ ginjal. Yang pertama yaitu adalah albuminuria. Albuminuria ini adalah penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan penyaringan protein atau albumin. Protein atau albumin yang tidak dapat disaring tersebut akan keluar bersama urin. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Lalu yang kedua, batu ginjal.
Batu ginjal ini adalah penyakit karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Endapannya dapat berupa senyawa kalsium dan penumpukan asam urat, kelainan metabolisme. Lalu yang ketiga ada diabetes mellitus. Wah, ini tidak asing ya, karena zaman sekarang ini banyak sekali makanan atau minuman yang banyak mengandung gulanya, seperti yang sedang viral, boba-boba, itu ya, makanan atau minuman yang banyak sekali mengandung gulanya. Jadi diabetes mellitus ini adalah penyakit yang terjadi karena terdapat glukosa dalam urin. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi pada diabetes mellitus ini, orang yang menderitanya akan sering buang air kecil, sering cepat haus dan lapar gitu. Untuk selanjutnya yaitu diabetes insipidus. Jadi antara diabetes mellitus dan diabetes insipidus ini berbeda ya teman-teman. Jika diabetes mellitus ini adalah terjadi karena adanya penurunan produksi insulin, sedangkan diabetes insipidus ini disebabkan oleh kurangnya hormon ADH, yaitu antidiuretik hormon, sehingga ekskresi urin meningkat gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ ekskresi selanjutnya, yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan tubuh. Selain itu, masih banyak lagi fungsi paru-paru, diantaranya yaitu sebagai penjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi asidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh. Selanjutnya kita akan membahas nih, gangguan pada paru-paru. Apa saja sih gangguan pada paru-paru? Yuk kita lihat. Yang pertama ada asma. Asma atau sesak napas. Nah, ini disebabkan alergi nih terhadap benda-benda asing yang masuk hidung. Lalu yang kedua ada kanker paru-paru. Nah, ini biasanya nih disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat ya, yaitu kebiasaan merokok, terlalu banyak menghirup debu atau asbes, kromium, produk petroleum, dan radiasi ionisasi yang mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Lalu selanjutnya yaitu emfisema. Emfisema ini adalah penyakit pembengkakan alveolus yang menyebabkan saluran pernapasan menjadi sempit. Selanjutnya kita akan membahas organ ekskresi selanjutnya, yaitu adalah hati. Nah, hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati ini terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Selanjutnya yaitu fungsi organ hati. Fungsi organ hati yaitu sebagai untuk menyimpan glikogen, gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. Lalu untuk menetralkan racun, lalu membentuk protombin atau untuk pembekuan darah, lalu sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, dan sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit atau sel darah merah. Lalu apa saja gangguan pada hati? Gangguan pada hati yang pertama ada hepatitis. Nah, hepatitis ini merupakan radang atau pembengkakan hati. Lalu yang kedua itu ada sirosis. Sirosis ini penyakit hati yang kronis nih teman-teman. Jadi dia sudah kronis ya, dan mengakibatkan guratan pada hati sehingga hatinya menjadi tidak berfungsi kembali. Selanjutnya ada penyakit Wilson. Penyakit Wilson ini adalah penyakit keturunan dengan kadar zat tembaga dalam tubuh yang berlebihan, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi hati. Organ ekskresi selanjutnya adalah kulit. Yuk kita bahas. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Jadi ekskresi yang dikeluarkan oleh kulit itu adalah keringat ya teman-teman. Keringat keluar melalui pori-pori kulit. Keringat ini mengandung air dan garam-garam mineral. Lalu apa sih fungsi dari kulit? Nah, fungsi dari kulit
ini adalah yang pertama, yaitu sebagai alat pengeluaran atau ekskresi dalam bentuk keringat. Lalu yang kedua, untuk mengatur suhu badan. Selanjutnya yaitu sebagai tempat menyimpan kelebihan lemak. Lalu sebagai indera peraba. Dan tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian dan struktur lapisan pada kulit. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa lapisan terluarnya ini adalah lapisan epidermis. Nah, di sini terlihat ada batang rambut pada lapisan epidermis. Lalu yang kedua ada lapisan dermis. Di sini ada kandung rambut folikel, lalu ada akar rambut, ada kelenjar keringat, dan ada penerima sensor. Dan lapisan terdalam adalah lapisan hipodermis. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.